Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terus diguyur hujan, banjir melanda permukiman dan jalan raya di Ambon. Tertimbun longsor usai hujan deras, seorang warga Ambon nyaris tewas. Lawa pipi, tradisi sebelum penyembelihan hewan kurban digelar warga Seram bagian barat. Para petani sayur mayur di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, terancam gagal panen. Pasalnya, lahan sayur mereka terendam banjir akibat hujan melanda Pulau Ambon sejak 2 hari lalu. Padahal lahan sayur yang terendam banjir dari luapan drainase serta kali-kali kecil di sekitar lokasi saat ini siap dipanen. Sehingga para petani terancam gagal panen hingga merugi. Tanaman sayur mayur milik petani yang terdampak ini terdiri atas berbagai jenis, seperti kangkung, bayam, serta sawi. Petani mengatakan, jika kondisi ini terus-menerus dibiarkan dan tidak segera ditangani, para petani sayur di Desa Tawiri akan mengalami kerugian yang cukup besar. Di Tawiri, untuk kami kemarin aja, dengan ketua Ibu Mirawati, pasca hujan dari malam, dari subuh sampai sekarang, lahan pertanian ini terkena banjir. Ini terkena dampak banjir, pasca hujan jam 1 malam sampai sekarang, kena banjir. Pemerintah diminta peduli nasib petani untuk meringankan beban hidup para petani yang terdampak banjir. Para petani juga meminta pemerintah menormalisasi drainase di kawasan ini untuk mencegah banjir kembali terjadi. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon. Di Kota Ambon, harga ikan segar sangat mahal pasca lebaran kurban. Penyebabnya, pasokan ikan ke pasar ikan Mardika, Ambon kurang. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan di wilayah Ambon dan sekitar akibat cuaca buruk menjadikan harga ikan terus mahal. Misalnya, ikan momor atau layang dan sejenisnya kini dijual di kisaran Rp850.000 sampai Rp900.000 per loyang. Harga ikan cakalang dan tuna ukuran sedang juga mahal, yakni Rp70.000 per ekor. Sekarang ini kawalinya berapa satu tempat? 20.000 ya? Berapa ekor ya? 6 ekor. Untuk dia punya satu loyang berapa? Oh, tergantung ya? Masih murah? Mahal. Masih mahal. Oh, ini 850.000. Kalau momar berapa? Momar 900. Selain ikan, harga cumi di Ambon juga mahal. Kini cumi per loyang dijual Rp250.000. Apa satu tempat? Satu ember 2,5. Oh, satu ember 2,5. Kalau Satu tumpuk ada yang 50, ada yang 10,325, ada yang 20,350. Iko yang besar, kecil, sedang. tergantung ya. Tergantung. Mahalnya harga komoditas laut ini sangat meresahkan warga sebab memberatkan kebutuhan keluarga sehari-hari. Ikan apa nih? Kawalinya nak. Ikan kawalinya. Berapa satu tempatnya Bu? 20 saya. 20 ya? Itu berapa ekor Bu? 5? 6 kayaknya. 6. Jadi bagaimana tuh Bu? Menurut Ibu sendiri selaku harga tentang harga ikan yang ada di Pasar Mardika ini? Sudah bagus untuk beta. Sudah mulai bagus ya? Iya, sudah. Harapannya apa Bu dengan harga ikan yang sekarang? Pokoknya daripada tidak ada ikan lebih baik biar begini kan bisa dijangkau. Masih bisa dijangkau harganya. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan dia masih bisa netral dia punya harga seperti semula begitu. supaya pembeli juga senang. Iya begitu nah. Warga berharap cuaca cepat kondusif agar harga komoditas laut kembali stabil. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon.
Warga Muslim Wemeteng Pantai, Desa Piru, Kabupaten Seram bagian Barat, punya tradisi sebelum menyembelih hewan kurban, usai sehari melaksanakan salat Idul Adha. Sebelum disembelih, hewan kurban berupa kambing terlebih dahulu diarak keliling masjid oleh salah satu pemuda sambil dikawal imam masjid setempat sebanyak 7 kali, layaknya tawaf sambil dimeriahkan musik rabana. Tradisi yang juga disebut lawa pipi ini sudah dilakukan turun-temurun setiap datang Idul Adha. Selain merupakan tradisi setiap tahun, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dan memeriahkan Idul Adha 1446 Hijriah. Tidak, itu bertawaf namanya, bertawaf. Kalau kita muslim memang itu bertawaf. Karena sama dengan mereka yang di naik haji sementara di Mekah, itu namanya tawaf. Tawaf 7 kali Ka'bah. Ya, 7 kali keliling. Sama dengan Bapak Yontar yang kambing itu tawaf, kita tawaf sini. Berapa kali tuh? 7 kali. Jadi sinkronisasi antara di sana dan di sini. Harapannya tradisi ini terus dilestarikan guna menjaga budaya di Seram bagian Barat, di samping menjadi media siar agama Islam di tanah raja-raja ini. Usai disembelih, daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada warga miskin. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan ke banyak saudara dan amato.